Selamat pagi sahabat Bahari. Kejadian ikan mati massal dan perubahan warna air secara mendadak di perairan dan lokasi KJA kerap kali menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Perubahan warna air laut menjadi hijau atau coklat pernah terjadi pada 2020 lalu di perairan Bungus Padang dan Ternate, Maluku Utara. Disusulnya matinya ikan-ikan tersebut secara mendadak. Terbaru pada awal Februari ini, sekitar 80,5 ton ikan mati mendadak di KJA Waduk Jatiluhur. Dan tidak jauh dari Jakarta, tercatat juga pernah terjadi kasus ribuan ikan mati mendadak di pantai Ancol, Teluk Jakarta. Lalu apakah yang sebenarnya menjadi penyebab? Dan apakah sama penyebab perubahan warna air dan kematian massal ikan secara mendadak di lokasi-lokasi tersebut? Dosen Politeknik AUP, Program Studi Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan, Ibu Siti Mira Rahayu, SPI MSI, akan menjawabnya pada Learning Session Politeknik AUP Jumat ini bersama saya, Reynaldi Indra. Bencana akuatik matinya massal ikan secara mendadak ini tentunya menimbulkan dampak langsung pada lingkungan dan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia. Untuk menjawab hal ini, saya akan langsung menyapa Ibu Mira Rahayu yang sudah tersambung melalui video conference. Ibu Mira, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aldi. Terima kasih Ibu sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP TV. Ibu Mira, sebenarnya apa yang menjadi pemicu dan apakah sama penyebab kematian massal ikan dan perubahan warna air pada lokasi tersebut? Selamat pagi, Pak Aldi. Terima kasih kepada Pak Aldi atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Mira Rahayu, dosen Prodi TPS Politeknik AUP Jakarta. Untuk penyebab kematian massal ikan di danau atau waduk dan di laut itu biasanya berbeda. Di waduk itu lebih disebabkan oleh pembalikan massa air atau upwelling atau umbalan. Nah, upwelling atau umbalan ini biasanya terjadi ketika pada musim hujan atau setelah terjadinya hujan lebat begitu. Nah, di mana suhu air permukaan itu kan menjadi lebih rendah daripada di lapisan bawah. Nah, perbedaan suhu ini kemudian menyebabkan pembalikan massa air atau naiknya massa air yang di bawah menjadi ke atas gitu. Nah, sementara massa air yang di bawah itu mengandung banyak bahan organik, sisa pakan atau kotoran ikan dari KJA yang tidak terdekomposisi karena kurangnya oksigen gitu. Atau ya, biasa disebut anoksik. Nah, material anoksik tadi itu karena terjadinya pembalikan massa air naik ke atas sehingga bisa membunuh ikan-ikan yang ada di KJA dan terjadilah kematian massal ikan gitu. Nah, sementara di laut atau di pesisir itu lebih disebabkan oleh ledakan populasi mikroalga atau blooming. Ada beberapa jenis mikroalga yang menghasilkan zat beracun sehingga ketika mereka mengalami blooming atau peledakan populasi akan membunuh biota yang ada di perairan tersebut. Nah, selain itu, bloomingnya alga tersebut tadi juga secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika mereka mati karena unsur hara sudah habis terpakai, mereka akan mati pula secara bersama-sama dan secara mendadak juga begitu. Setelah mikroalga yang blooming tadi mati, maka akan terjadi proses pembusukan yang membutuhkan oksigen. Oksigen yang ada di perairan akhirnya digunakan untuk pembusukan tadi, sehingga biota yang lain jadi mati kekurangan oksigen gitu. Baik Ibu Mira, terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Kemudian seperti sudah disampaikan tadi, di lokasi yang terdekat dengan kita sendiri, misalnya di Pantai Ancol dan di Teluk Jakarta, apakah bisa diceritakan dan dipaparkan kondisi sebaran, distribusi, kelimpahan jenis fitoplankton yang dominan yang kita temukan? Nah, untuk sebaran, distribusi, dan kelimpahan jenis fitoplankton yang ada di Teluk Jakarta, mungkin bisa langsung ke paparan saya. Sebelumnya mohon izin share screen. Di Teluk Jakarta sendiri, seperti yang umum sudah tahu begitu, karena padatnya penduduk Jakarta dan sekitarnya, sehingga menyebabkan masukan limbah
baik itu limbah rumah tangga, industri, perkotaan, akan masuk sebagian besar masuk ke sistem aliran sungai yang akhirnya bermuara ke Teluk Jakarta. Bahan-bahan tadi atau menyebabkan bahan organik tadi yang masuk ke sungai, kemudian masuk ke Teluk Jakarta, begitu, kemudian akan diuraikan atau didekomposisi menjadi bahan anorganik atau nutrien. Nah, tingginya bahan organik yang masuk ke perairan sejalan dengan tingginya nutrien yang terkandung di perairan Teluk Jakarta. Nah, tingginya konsentrasi nutrien di perairan Teluk Jakarta menyebabkan peledakan populasi fitoplankton. Tidak jarang peledakan populasi fitoplankton ini menyebabkan kerugian begitu, seperti yang sudah tadi di awal dijelaskan. Misalnya seperti kematian massal ikan yang sudah beberapa kali terjadi di perairan Teluk Jakarta atau di Ancol tadi. Nah, salah satu jenis fitoplankton yang mendominasi di perairan Teluk Jakarta itu dari filum Basilarophyta atau kelasnya Basilariophise atau biasa disebut dengan diatom. Ciri-cirinya diatom ini dia memiliki cangkang atau valve yang terbuat dari silika begitu. Nah, dia secara alami memang melimpah, dia baik di perairan tawar atau di perairan laut. Kemudian diatom ini juga bisa menjadi sumber makanan untuk biota ya, pada tingkat trofik yang lebih tinggi seperti zooplankton, moluska, atau ikan. Nah, si diatom ini juga dia menyumbang sebagian besar produktivitas primer di Teluk Jakarta. Kemudian juga diatom ini bisa dijadikan sebagai indikator kualitas perairan karena dia bisa merespon dengan cepat perubahan lingkungan di sekitarnya dan dia juga bisa bereproduksi atau membelah diri dengan cepat sehingga dia bisa dijadikan sebagai indikator kualitas air. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis variasi distribusi spasial maupun temporal kelimpahan diatom di perairan Teluk Jakarta dan menganalisis struktur komunitas diatom serta keterkaitannya dengan parameter fisika kimia lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dasar untuk pengolahan perairan Teluk Jakarta, terutama dalam pengolahan nitrofikasi dan peledakan populasi fitoplankton. Menganalisis struktur penelitian ini dilakukan di 15 titik stasiun di Teluk Jakarta secara gradien dari mulai muara sungai hingga ke arah lautan. Kemudian dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober yang termasuk musim kering hingga peralihan. Berikut data-data yang diambil meliputi kelimpahan diatom itu sendiri, kemudian nutrien yang terdiri atas dissolved inorganic nitrogen yang terdiri atas amonium, nitrat dan nitrit, kemudian fosfat dan silikat. Silikat ini penting bagi pertumbuhan diatom karena dia digunakan untuk pembentukan valve atau cangkang si diatom itu tadi. Kemudian parameter pendukung seperti suhu, salinitas, kecerahan. Kecerahan ini juga sangat penting bagi pertumbuhan fitoplankton, kaitannya dengan proses fotosintesis, kemudian ada DO dan pH. Nah, dukung seperti untuk analisisnya, sebelum saya membahas lebih lanjut, begitu, saya pertama-tama mengelompokkan stasiun menjadi beberapa kelompok begitu. Yang awalnya ada 15 stasiun, kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu analisisnya. Kemudian di muara sungai. Muara sungai ini karena memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu pula dengan secara temporal, berdasarkan Euklidian, masing-masing bulan membentuk kelompok
sendiri begitu. Sebelum ke data utama, mungkin saya tunjukkan data pendukungnya terlebih dahulu. Itu ada komunitas, suhu, DO, dan pH. Bisa dilihat di sini untuk sisi luar Teluk. Sebentar. Untuk sisi luar Teluk bisa dilihat kalau mereka memiliki kecerahan yang lebih besar atau kedalaman kecerahan yang lebih dalam begitu daripada di tengah dan di muara sungai. Hal ini disebabkan karena pengenceran dari Laut Jawa begitu, sehingga material yang menyebabkan kekeruhan dari sungai itu terencerkan. Nah, sementara di muara sungai itu berhubung dia dekat dengan darat dan banyak dipengaruhi oleh bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan. Kemudian salinitas semakin ke luar Teluk dia semakin tinggi. Suhu di muara sungai lebih tinggi daripada di tengah atau di sisi luar Teluk. Kemudian DO secara umum di muara sungai lebih rendah daripada di sisi luar Teluk dan di tengah Teluk. Kemudian pH tidak terlalu berbeda signifikan kecuali di muara sungai Sunter yang sedikit lebih rendah. Nah, kemudian ini untuk nutrien dissolved inorganic nitrogen itu terdiri atas nitrat, nitrit, dan amonium. Untuk nitrogen dan fosfat itu mereka berasal dari kegiatan rumah tangga seperti kegiatan rumah tangga atau aktivitas manusia begitu, seperti aktivitas pertanian dari sisa pupuk atau pestisida atau juga dari sisa-sisa apa namanya limbah rumah tangga, terus MCK, deterjen gitu. Nah, sementara untuk silika ini sumber utama silika itu berasal dari alam, jadi tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia di daratan gitu. Sehingga khusus untuk DIN dan fosfat di sini terlihat konsentrasi di muara sungai itu lebih tinggi daripada di sisi luar Teluk. Hal ini disebabkan karena pengenceran tadi di sisi luar Teluk sehingga mereka konsentrasinya lebih rendah. Begitu pula dengan fosfat. Di muara sungai lebih tinggi daripada di sisi luar Teluk. Nah, untuk silika juga menunjukkan pola yang sama. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka lebih tinggi bukan bersumber dari kegiatan atau aktivitas manusia begitu. Nah, untuk komposisi DIN atau dissolved inorganic nitrogen itu sendiri, amonium menyusun sekitar 80% DIN di muara sungai. Proporsi amonium terhadap nitrat di tengah dan di sisi luar Teluk cenderung seragam, cenderung sama. Kemudian nitrit memiliki proporsi yang sangat rendah di perairan. Nah, untuk amonium kenapa menjadi dominan di sini atau di muara sungai, ini disebabkan karena amonium itu merupakan fase pertama dari siklus nitrogen gitu. Jadi bahan organik yang dekomposisi menjadi bahan anorganik atau nitrogen anorganik begitu. Fase pertamanya itu adalah amonium. Nah, sehingga sementara di muara sungai itu mereka masih banyak masukkan bahan organik begitu. Jadi di sana posisi menjadi kandungan amoniumnya lebih tinggi daripada di tengah dan di luar Teluk begitu.
kemudian rasio din terhadap fosfat dan terhadap silika. Tuh. Jadi di sana untuk rasio nitrogen terhadap fosfor dan silika ini ada hubungannya dengan komposisi dari si diatom yang hidup di perairan. Ketika rasio eh, NP rendah atau kurang dari 16, di sini 16 itu berasal dari rasio Redfield atau rasio yang dianggap optimal bagi pertumbuhan fitoplankton begitu. Nah, ketika rasio NP tadi lebih rendah daripada rasio Redfield atau 16, rendah atau kurang dari 6, dominasi di atom cenderung rendah begitu. Nah, ini bisa dilihat kalau di muara sungai itu pertemuan rasio NP lebih rendah daripada di tengah teluk dan di sisi luar teluk. Hal ini menandakan bahwa dominasi di atom di muara sungai cenderung lebih rendah daripada di sisi luar teluk. Dominasi di atom di sini maksudnya adalah dominasi di atom terhadap jenis fitoplankton lain gitu seperti Basilario Cyanophyceae atau Dinophyceae begitu atau dan lain sebagainya. Nah, sementara di rasio NSI nitrogen silika mengindikasikan limitasi N atau SI bagi pertumbuhan fitoplankton. Rendahnya N per SI diindikasikan oleh kuatnya dominasi di atom. Jadi ketika rasio NSI rendah, hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi silika di perairan tersebut, sehingga silika tadi kan dibutuhkan oleh di atom. Sementara fitoplankton lain tidak menggunakan silika tersebut untuk pertumbuhannya. Jadi silika ini cenderung berperan sangat penting bagi pertumbuhan di atom. Dan ketika rasio NSI tadi rendah atau konsentrasi silika di perairan tinggi, itu bisa menunjukkan dominasi di atom terhadap fitoplankton jenis lain. Berikut merupakan jenis di atom yang ditemukan di lokasi penelitian. Terdiri atas 20 jenis sentrik di atom dan 15 jenis penate di atom. Berikut beberapa dokumentasinya. Untuk perbedaannya antara sentrik dan pinate di atom. Untuk sentrik, mereka bentuknya simetris lateral, sementara pinate di atom mereka simetris lateral. Untuk jumlah jenis yang ditemukan pada masing-masing area teluk dan pada masing-masing bulan, bisa dilihat bahwa di sisi luar teluk secara umum memiliki jumlah jenis yang lebih banyak daripada di tengah teluk dan di muara sungai. Hal ini menandakan bahwa untuk bagian sisi luar teluk itu lebih beragam di atomnya. Sementara di muara sungai lebih rendah. Hal ini dikarenakan bahwa di muara sungai lebih didominasi oleh fitoplankton jenis lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga di rasio NSI, bahwa ketika rasio NP rendah atau NSI rendah, maksud saya, ketika rasio NP rendah, perairan akan cenderung didominasi oleh kelompok jenis Cyanophyceae. Nah, sementara rasio nutrien tadi di Teluk Jakarta itu, ketika rasio NP rendah di muara sungai, mereka lebih disebabkan oleh konsentrasi fosfor yang tinggi daripada konsentrasi N yang rendah. Lebih disebabkan oleh konsentrasi fosfor yang tinggi begitu daripada oleh konsentrasi nitrogen yang rendah begitu. Nah, sementara ketika konsentrasi fosfor tinggi oleh jenis fitoplankton yang akan hidup di perairan tersebut yaitu jenis Cyanophyceae bukan Basilarophyceae atau di atom tadi, sehingga dominasi di muara sungai lebih rendah untuk di atom atau Basilarophyceae. Nah, untuk kelimpahannya sendiri cenderung berfluktuatif, terutama di muara sungai.
Nah, kelimpahan ini tadi seperti sudah dijelaskan mengikuti rasio NP. Ketika rasio NP rendah, yaitu di muara sungai, maka kelimpahan di atom cenderung lebih rendah atau dominasi oleh kelompok lain selain di atom. Nah, sementara kelimpahan pada bulan Oktober, di sini terutama di tengah teluk ditemukan paling tinggi. Hal ini diduga disebabkan karena ketika pengamatan atau ketika penelitian pada bulan Oktober itu sudah memasuki musim peralihan begitu sehingga curah hujan cenderung lebih tinggi. Nah, curah hujan yang lebih tinggi ini diduga menyumbang atau mengalirkan lebih banyak nutrien atau unsur hara dari darat ke laut sehingga pertumbuhan di atom pada bulan Oktober cenderung lebih tinggi. Untuk komposisi kelimpahan di atom berdasarkan jenis di atom sentrik dan pinate, sebagian besar lebih dari 90% didominasi oleh sentrik di atom daripada pinate di atom. Untuk perbedaannya sendiri antara sentrik dan pinate di atom itu mereka tidak memiliki perbedaan yang tidak terlalu memiliki perbedaan dilihat dari sisi apa namanya pertumbuhannya begitu. Nah, untuk komposisi jenis di atom di masing-masing area teluk, nah untuk di bagian luar teluk cenderung didominasi oleh jenis Setoceros dan Nitsia. Setoceros dan Nitsia, sementara di bagian tengah teluk cenderung didominasi oleh jenis Skeletonema dan Setoceros. Nah, sementara di muara sungai lebih cenderung didominasi oleh jenis Skeletonema dan Thalassiosira. Masing-masing area memiliki dominansi yang berbeda dari dilihat dari jenis di atom yang ditemukan begitu. Nah, ini bisa mengindikasikan perbedaan karakteristik lingkungan dari perairan Teluk Jakarta antara muara sungai, tengah teluk, dan bagian luar teluk. Komposisi jenis di atom yang dominan ditemukan bisa dilihat itu dari seluruh area proporsinya Setoceros dan Skeletonema terlihat sangat mendominasi. Untuk Setoceros di bagian luar dan di tengah, kemudian Skeletonema di bagian tengah teluk dan di muara sungai seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga Thalassiosira yang cenderung mendominasi di bagian muara sungai. Nah, untuk distribusi di atom pada bulan Juli, pengamatan pada bulan Juli diamati sebagai pengamatan dengan kelimpahan terendah. Kelimpahan di atom cenderung lebih rendah ke arah luar teluk dan tinggi di bagian tengah teluk dan muara sungai. Pola ini cenderung mengikuti pola distribusi nutrien, terutama amonium dan fosfat. Jadi pada bulan Juli, distribusi dan kelimpahan di atom cenderung dipengaruhi oleh nutrien. Sementara pada bulan Agustus, sungai. Pada bulan Agustus lebih cenderung dikendalikan oleh angin dan arus. Nah, musim kering pada bulan Agustus ini juga merupakan masih masuk musim kering atau monsun tenggara, yaitu udara kering yang bertiup dari tenggara ke arah barat laut, menyebabkan arus residual bergerak mengikuti arah tersebut. Air dan biomasa di atom terbawa ke arah barat laut. Nah, berdasarkan peta sebaran ini bisa lihat bahwa konsentrasi atau kelimpahan di atom lebih terkonsentrasi di bagian arah barat laut. Hal ini diduga disebabkan oleh angin dan arus dari musim tenggara tadi yang bertiup ke arah barat laut. Kemudian pada bulan September, kelimpahan tinggi di area tengah teluk dan rendah di area muara sungai dan sisi luar teluk. Jadi pada bulan September lebih tinggi di bagian tengah teluk. Nah, serupa dengan bulan September, kelimpahan pada bulan Oktober teramati lebih tinggi di bagian tengah teluk dan rendah di sisi luar teluk dan muara sungai. Hal ini disebabkan oleh lebih sesuainya tingkat kecerahan
apabila dibandingkan dengan bagian muara sungai dan nutrien apabila dibandingkan dengan bagian seluruh di area tersebut. Jadi di bagian di area tengah teluk ini diduga sungai memiliki karakteristik atau karakteristik lingkungan yang lebih sesuai bagi pertumbuhan di atom. Nah, hubungan di atom dengan variabel lingkungan bisa dilihat bahwa tengah teluk stasiun 13, 14, dan 15 atau stasiun muara sungai itu dicirikan dengan tingginya konsentrasi nutrien, yaitu nitrat, amonium, dan silikat. Fosfat juga, dan jenis di atom yang mencirikan stasiun tersebut, stasiun muara sungai, yaitu jenis Thalassiosira, seperti tadi juga sudah disampaikan. Nah, sementara di bagian luar sungai, sebelah kanan, itu dicirikan oleh kecerahan, parameter lingkungan kecerahan. Dan dicirikan juga oleh jenis di atom lainnya. Karena kecerahan di bagian tengah dan di bagian luar teluk itu lebih tinggi, sehingga kesempatan untuk di atom jenis-jenis ini untuk tumbuh lebih baik begitu di stasiun bagian luar atau area luar teluk. Nah, untuk rekomendasi pengelolaannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung kelimpahan di atom dapat dikendalikan dengan pemangsaan atau grazing. Di Teluk Jakarta sendiri pemangsaan ini dapat dilakukan oleh filter feeder atau kerang hijau. Seperti yang sudah dilakukan maksud saya hal ini terlihat dari penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kelimpahan fitoplankton di area dilakukannya budidaya kerang hijau itu menunjukkan kelimpahan fitoplankton yang lebih rendah daripada di bagian lain gitu. Tapi untuk hal ini juga perlu dilakukan lebih lanjut mengingat Teluk Jakarta sendiri sudah bukan hanya tercemar secara nutrien atau bahan organik ya, tapi juga logam berat dan lain-lain begitu, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian secara tidak langsung, kelimpahan di atom dapat dikendalikan dengan mengurangi masukan nutrien dari daratan. Hal ini tapi juga sistem sungai itu kan bersifat fungsional yang mereka terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan secara integrasi dari hulu hingga hilir. Jadi diperlukan kerjasama dari banyak stakeholder begitu untuk melakukan pengelolaan ini, terutama di sini masalah pembuangan limbah ke sungai begitu. Perlu dilakukan pemasangan IPAL sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai, terutama baik itu limbah yang bersifat non-point ataupun secara dari rumah tangga begitu, yang bukan bersifat non-point. Nah, selain itu juga tindakan preventif berupa penegakan peraturan mengenai larangan pembuangan sampah atau limbah rumah tangga ke sungai bagi masyarakat perlu dilakukan. Ini perlu ditegaskan kembali dan perlu hukuman yang lebih tegas begitu, sehingga masyarakat akan ada efek jera untuk membuang sampah ke sungai. Mengenai larangan pembuangan sampah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu terdapat perubahan jenis di atom yang mendominasi di setiap area. Area sisi luar teluk cenderung didominasi oleh Setoceros dan Nitsia, kemudian area tengah teluk didominasi oleh Setoceros dan Skeletonema, dan Skeletonema dan Thalassiosira. Lebih merepresentasikan jadi penelitian dilakukan selama setahun begitu, sehingga pada pengelolaannya dapat dilakukan berdasarkan, jadi ada keterwakilan dari penelitian ketika musim hujan dan ketika musim kemarau. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Aldi. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Ibu, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama, mungkin langsung saja Ibu, dari Susi Widya Stuti.
Apakah kenaikan atau tingginya konsentrasi nutrien selalu berbanding lurus dengan tingginya kelimpahan fitoplankton? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Dodi Akbar, mengenai jenis diatom yang dominan, mengapa jenis tersebut yang dominan dan apa penyebabnya? Kemudian, sebenarnya yang disebut blooming itu apa? Apakah pada saat kelimpahan berupa fitoplankton itu bisa disebut blooming? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, mengenai kenapa di atom jenis tadi yang dominan, begitu. Mungkin saya jelaskan satu-satu ya. Untuk di bagian luar teluk, itu yang dominan Nitsia dan Setoceros. Nah, untuk Nitsia sendiri, mereka bentuknya lebih kecil, ukurannya lebih kecil daripada jenis lainnya, sehingga mereka cenderung lebih mudah untuk memanfaatkan nutrien gitu. Nah, dan Nitsia ini juga dia memiliki ref begitu untuk semacam alat mereka untuk bergerak begitu. Nah, sama seperti Setoceros. Setoceros ini juga dia bentuknya bercabang dan dia memiliki setae yang juga bisa membantu dia untuk bergerak menyesuaikan arus begitu. Dan mereka juga adaptif, sangat adaptif, terdiri atas ratusan spesies. Sehingga mereka cukup kosmopolitan dan ditemukan di mana-mana. Nah, sementara untuk dia skeletonema, kenapa mereka mendominasi di bagian tengah teluk? Skeletonema itu sendiri mereka tahan terhadap polutan. Kemudian cenderung ditemukan di perairan dengan kecerahan rendah. Kemudian juga cepat memanfaatkan nutrien sama dengan Nitsia tadi. Nah, untuk Thalassiosira ini dia bisa dijadikan indikator tingginya konsentrasi nutrien di perairan tersebut. Jadi dia memang sebagai penciri dari lingkungan yang tinggi nutrien dan dia juga banyak ditemukan atau mendominasi di bagian muara sungai yang memang nutriennya tinggi. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, yang disebut blooming itu apa ya? Sebagai penciri. Nah, blooming itu sendiri mungkin untuk patokan kelimpahan berapa yang bisa disebut blooming gitu, itu mungkin tidak bisa ditentukan karena yang disebut blooming ini sendiri yaitu peledakan populasi yang terjadi secara singkat dalam waktu yang singkat dan massal begitu. Peledakan populasi yang terjadi secara singkat. Nah, peledakan yang disebut peledakan populasi ini sendiri itu tergantung karakteristik lingkungan itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa mengukur dia blooming atau tidak ketika kita memiliki data secara temporal yang bisa dibandingkan begitu. Nah, ketika konsentrasi fitoplankton tinggi sendiri, nah itu bisa disebut blooming gitu. Memiliki data ketika konsentrasi fitoplankton tinggi dibandingkan biasanya, itu bisa disebut blooming dan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian apakah kenaikan atau tingginya konsentrasi nutrien berbanding lurus dengan kelimpahan fitoplankton itu tidak selalu berbanding lurus. Itu bisa disebut blooming. Yang menyebabkan produksi atau pertumbuhan di fitoplankton secara umum itu selain nutrien ada kecerahan untuk fotosintesis. Kemudian hidrodinamika perairan itu sendiri, misal arus begitu. Kemudian kekeruhan, masukan bahan organik yang akan menyebabkan kekeruhan, dan kekeruhan itu kan akan mempengaruhi kecerahan tadi. Nah, di Teluk Jakarta ini sendiri, nutrien cenderung memegang kendali terhadap pertumbuhan fitoplankton dibandingkan faktor lain seperti kecerahan atau faktor hidrodinamika atau retensi flushing begitu. Nah, untuk di Teluk Jakarta cenderung dikendalikan oleh nutrien begitu. Hal ini mengingat
karakteristik Teluk Jakarta sendiri yang memiliki flushing rate yang sesuai bagi pertumbuhan fitoplankton begitu. Dan meskipun kecerahan rendah di Teluk Jakarta kan cenderung keruh daripada di perairan lain ya. Nah, itu kecerahan ini tidak terlalu berperan penting di Teluk Jakarta begitu karena tingginya konsentrasi nutrien tadi. Begitu Pak Aldi. Sahabat Bahari, jawaban Ibu Mira tadi atas pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam learning session minggu ini. Ibu Mira, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dalam learning session Jumat ini. Saya Renaldi Indra, mewakili seluruh tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus learning session Poltering AUP dan salam AUP Wave.